Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sidang kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan satu kajian yang insyaallah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan kemudahan untuk menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita yang kita lalui, yang ada di dalamnya ini diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk dapat melaksanakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kami sajikan tentang bab yaitu mentalkinkan seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dan kemudian tentang bab yaitu adat yang sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat, yaitu adat mitoni ya. Mitoni niku napa, Pak? Tingkepan ngoten nggih. Tingkepan. Ya, semua itu kita jadikan sebagai bahan kajian. Tapi perlu panjenengan juga sadari bahwa lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah ini itu salah satu diantaranya adalah dihadapkan dengan kultur masyarakatnya yang masih terjadi sinkritisme ya, antara budaya Hindu ya. Sehingga dengan lahirnya Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat itu, Muhammadiyah mencoba untuk datang mengenalkan tentang Islam yang sebenarnya, sehingga dikenal Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan purifikasi atau mengembalikan kemurnian ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada
pada pagi hari ini kita akan mengaji bab dua hal tersebut. Sebagai dasar hukumnya yaitu saya ambilkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah dari Quran surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 57. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Yang artinya, ma'asyiral muslimin, setiap yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa, yang di sana di dalam isi dunia ini yang berisi tentang kehidupan yang bernyawa, tentu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan malaikat, itu akan merasakan kematian, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai diskusi dengan beberapa teman-teman gitu ada sebuah ungkapan, mati ini gak apa-apa, tapi yang penting itu adalah mempersiapkan bekal menuju kematian. Jadi Allah Ta'ala mengambil makhluknya itu dengan berbagai macam cara untuk mewafatkan. Tetapi yang penting di sini, bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Dalam artian bekal menuju kematian itu adalah yang harus kita perhatikan. Jadi kita semua yang hadir di sini sudah mulai untuk fokus mempersiapkan, kalau bahasa Jawanya itu sangu, karena perjalanan kita ini sangat lama. Maka kita tebus pada hari ini, ketika kita hidup di dunia ini, kita berupaya dengan sesungguh-sungguhnya untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal kebaikan. Tentu saja menurut Al-Quran dan As-Sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya sholat jamaahnya, sedekahnya, puasa Senin Kemis, sholat malamnya, duhanya, tilawatul Qur'annya, silaturahminya, itu mari berbagai perangkat-perangkat ini kita gunakan sebagai bekal kita, persiapan kita untuk menghadapi kematian. Karena kalau sudah meninggal itu sudah tidak ada lagi cerita dunia, sudah selesai. Jadi kalau tidak kita upayakan hari ini, kita yang hidup di dunia ini, nanti naudzubillah dari jangan sampai kemudian menyesal dengan berbagai perbuatan kebaikan yang belum kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini kematian itu pasti adanya dan tidak ada yang luput dari kematian. Kemudian hanya kepada Allah Ta'ala tempat kembali. Barang siapa yang mentaatinya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan balasan dengan sebaik balasan serta memenuhinya dengan pahala yang sempurna. Ini kami ambil dari terjemah kitab tafsir Al-Quran Ibnu Katsir jilid 7 halaman 148 sampai 149, penulis Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Quran surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat 8.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Ya. Yang artinya ma'asyiral muslimin, katakanlah sesungguhnya ya, kematian yang kamu lari daripadanya. Ini menunjukkan apa para jamaah? Semua orang pasti kalau ditanya mati, pasti jawabannya itu adalah takut. Makanya Allah Ta'ala menggunakan bahasa ini, tafirruna min. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, artinya kamu yang takuti akan kematian itu, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, sidang kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah taala memberikan satu kalimat yang begitu indah. Allah taala menggunakan kalimat yang kamu lari daripadanya. Artinya setiap orang pasti takut menemui kematian, pasti takut. Ya. Tetapi kematian itu akan datang di mana saja kita berada. Ya, pasti akan datang menjumpai kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan ayat tersebut, semua manusia dikembalikan pada hari kiamat menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, kemudian akan memberitahukan amal perbuatan mereka, baik dan buruknya, sedikit dan banyaknya, ya, perbuatan yang kita manusia kerjakan di dunia. Ya. Adapun gambaran terjadinya bangkitnya manusia dari kematian itu, ya, itu bisa dibuka di dalam Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 66 sampai 75, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara ila akhirih, ya. Ketika manusia kafir itu digiring ke neraka jahanam secara berbaris-baris, berbondong-bondong. Itu satu gambaran ya, betapa dahsyatnya gambaran suasana hari dibangkitkannya manusia dari kubur menuju pada padang mahsyar untuk menerima seluruh amal catatan baik dan buruk amal perbuatan seseorang. Ini saya ambil di dalam terjemah kitab tafsir Al-Quran Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Manan jilid 7 halaman 245, penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan talqin? Ma'asyiral muslimin, talqin itu berasal dari kata laqina yalqanu laqnan walaqanatan walaqaniyatan. Artinya talqin itu memiliki makna mendikte, ya, mendiktekan. Ya. Secara lengkapnya makna talqin itu sendiri adalah memahamkan secara lisan kepada orang lain, dan talqin itu sendiri dipahami sebagai bimbingan untuk mengucapkan kalimat yang baik yang dibisikkan ke seorang mukmin yang telah menampakkan tanda-tanda kematian atau sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pernah punya pengalaman mendampingi orang mati, ya, itu secara sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya orang yang dalam keadaan kondisinya sakit yang sudah parah, ya, maka jangan dibiarkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini ditinggalkan sendiri. Dia harus didampingi,
Dan biasanya keluarga yang mendampingi, entah saudaranya ya atau familinya, itu biasanya, mohon maaf kepada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu ya atau wanita secara umum itu mendahulukan nangis. Ya, biasanya nangis, nggak mengerti apa yang akan harus dilakukan. Lah kita sebagai orang yang mengenal tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengambil alih keadaan itu agar supaya si saudara kita yang menghadapi sakaratul maut itu tidak dalam keadaan vakum, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sebagai orang yang tahu tentang masalah syar'i, maka kita dampingi ya saudara kita itu. Kemudian ya dibisikkan ke telinga yang kanan dengan mengucapkan kalimat atau diawali dengan kalimat, kalau misalnya itu saudara kita Mas atau Mbak, ucapkan kalimat ini, satu kalimat yang akan menghantarkan dirimu ke surga Allah dan akan membebaskan dirimu dari siksa kubur. La ilaha illallah. Cukup sekali. Dengan secara berbisik. La ilaha illallah. Ya. Kalau ada tanda-tanda dia, ya biasanya kalau ada tanda-tanda dia sudah mengucapkan, biasanya sang sakaratul maut ini akan melek. Biasanya begitu, melek gini, biasanya gitu. Terus ada semacam gerakan bibir ya. Gitu. Maka kita berhusnudzon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, si sakaratul maut ini dimudahkan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Jangan kemudian kita yang ada di sekitar itu menjadikan si calon mayit ini panik ya. Jangan ada yang kemudian datang wis perang dino itu gak gelem mangan apa ya apa kaya mangan ta masmu iki lho. Iki kondisinya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Kita besarkan hatinya ya. Nah, ini bagi para jamaah yang sudah pernah mengalami mendampingi orang yang dalam keadaan sakaratul maut ya, hendaknya bisa ditularkan kepada yang belum, sehingga dengan begitu akan memudahkan si calon yang akan meninggal ini agar diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan ya. Dan tidak gampang ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ini bukan karena faktor banyak latihan, tetapi itu terkait erat dengan amal perbuatannya ya. Amal perbuatannya itu sangat terkait pada akhir penutup kehidupan seseorang tersebut. Kemudian para jamaah, dasar hukum tentang perintah mentalkinkan orang mukmin yang akan mati ya, ini saya ambilkan langsung saja dari Abu Said ya dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim wal arba'ah. Artinya talkinkanlah, ajarilah, diktekanlah orang yang hampir mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Ustaz, kalau misalnya bukan bacaan la ilaha illallah ya boleh ya. Tetapi langkah baiknya adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti kemarin sedikit saya mau sharing, ayah saya detik-detik mau meninggal itu
saya bimbing dengan kalimat sholawat kepada Nabi. Banyak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, setelah itu ya, habis pulang dari sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian saya dampingi, ya beberapa saat kemudian ya qadarullah meninggal, ya, yaitu sebagai kalimat terakhir, dan itu juga salah satu di antara bentuk talqin yang disampaikan si yang meninggal ini untuk bisa mengucapkan kalimat yang baik, ya. Kemudian kati meninggal ribut karo warisan, ya. Ya aja dhisik ya, aja mati sik. Iki apa iki status omah iki? Ya. Ya itu. Ya kita mengantarkan saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut itu, ya kita antarkan supaya mereka itu berbesar hati. Ya kita tidak tahu merasakan keadaan orang yang akan meninggal, tapi yang jelas keadaan orang yang akan meninggal itu jauh lebih dahsyat yang kita tidak tahu. Ya, karena banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW digambarkan, ya, orang-orang yang akan meninggal dunia itu banyak ujian-ujian akan menuju kematian itu banyak. Oleh karena itu setiap akhir bukan setiap akhir, tetapi diusahakan setiap sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tetap condong untuk meninggal dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dikhawatirkan ketika datangnya seorang iblis, ya, ketika saat-saat nazar itu mereka mencoba untuk mengganggu orang yang akan meninggal ini dengan gangguan yang begitu hebat. Wis kalau ojo sholat, ojo nyembah Allah, wis kamu nyembah saya, itu godaan begitu hebatnya. Sehingga kita pada waktu di dalam keadaan hidup di dunia ini senantiasa melafazkan doa Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku untuk tetap dalam keadaan taat di dalam Islam. Ya, itu yang penting itu. Ya. Oleh karena itu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah pada akhir hidupnya itu tidak gampang. Ya, tetapi kita mencoba dalam kehidupan dunia yang kita diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk hidup ini, mari kita untuk membersihkan ibadah-ibadah kita ini dari perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang ketiga ya, dasar hukum mentalkinkan itu tadi. Penjelasan di dalam hadis tersebut, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh Ibnu Abu Dunya dari Huzaifah dengan lafal sebagai berikut, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimu ma qablaha minal khataya. Ini memiliki makna para jamaah, talkinkanlah orang yang hampir mati di antara kamu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, karena kalimat itu dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya, maksud dari hadis di atas, ajarilah orang yang sedang sakaratul maut itu ucapan kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat tauhid itu akan memasukkan ke dalam surga dengan syarat hatinya ikhlas dengan ucapannya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung yang menjadikan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan keluar dari lisannya itu adalah ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya ambilkan dalam terjemah kitab Subul Salam jilid 2 halaman 361 362 ahli bahasa Dr. Andes Abu Bakar Muhammad. Ya. Ada juga para jamaah talqin dalam bentuk bacaan surah Yasin. Ya. Ada yang dalam bentuk bacaan surah Yasin. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan dalam bentuk Yasin ini hadisnya di sisi Ibnu Hibban adalah sahih. Ya. Sebagian pendapat para ulama, ya, itu ada yang mengatakan bahwa derajatnya ini tidak sahih, tapi khusus untuk Ibnu Hibban hadis ini sahih. Yang artinya dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Nabi SAW bersabda, bacakanlah oleh kalian pada orang yang hampir mati di antara kalian berupa surah Yasin. Ya. Hadis ini Abu Dawud dan Nasai, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ada keterangan meskipun hadis tersebut dipandang sahih oleh Ibnu Hibban, namun hadis tersebut masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama ahlul hadis. Sebagian pendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis mudharib. Mudharib itu Bapak Ibu hadisnya itu goncang, ya, kebalik. Ya, seperti gini. Salat tentang masalah salat mendahulukan rukbatayhi, ya, mendahulukan dua lutut dulu atau yadaihi, kedua tangannya. Ya, ada juga yang mendahulukan adalah yadaihi, ya, mendahulukan tangan dulu, ya. Setelah itu adalah rukbatayhi, dua lutut. Ini di dalam studi hadis ini mudharib, goncang. Ya. Sehingga dengan hadis yang goncang ini, ya, sebagian para ulama membolehkan mau mendahulukan yang rukbatayhi dulu, dua lutut dulu, atau mendahulukan dua tangan dulu. Ya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal pengambilan istimbat hukum inilah yang kemudian dijadikan sebagai pendapat para ulama bahwa hadis tentang masalah bacaan Yasin yang dibacakan kepada orang yang mau meninggal itu statusnya, sanadnya itu mudharib, ya, dan tidak dikenal matanya dan tidak sahih, ya. Terlepas dari perselisihan para ulama ahli hadis, apakah hadis tersebut sahih ataukah tidak sahih, akan tetapi menjadi bahan pembahasan kita kali ini adalah pada kalimat mautakum, pada hadis bagaimana tersebut memiliki makna dibacakannya surah Yasin itu kepada orang muslim yang hampir mati. Sekali lagi, yang hampir mati, sanes setelah meninggal, bukan dalam keadaan meninggal. Ini kelirunya di situ. Ya. Ini dalam sisi bahasa. Mautakum itu menunjukkan apa? Mau meninggal, dibacakan ya Yasin. Ya. Ya. Dan bukan dibacakan kepada orang yang sudah mati. Ya. Jadi untuk mengamalkan ini sunnah Nabi SAW, ya, kalau itu dipandang sahih, maka hendaknya surah Yasin ini dibacakan kepada orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut,
bukan dibacakan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, dan ini bisa dibuka di dalam terjemah kitab Subul Salam jilid 2 halaman 366 ya. Kemudian yang keempat, larang mengharap-harap kematian. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya masukkan dalam makalah saya ini ya memang ini satu runtutan. Biasanya orang yang sudah dalam keadaan sakit yang begitu parah gitu ya. Kemudian timbul sedikit ya di dalam hatinya itu, atau menghadapi kondisi kehidupan yang begitu berat ya. Terus kemudian ada dalam hati itu, kemudian timbul bisikan atau suara, ini saya mati wis enak wis terus ngoten ya, enak mati ini setimbang kalau ngerasa ngene urip solo itu kan ada yang gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Obat larang, biaya operasi sementara semua macam-macam lah ya, ada yang seperti itu ya. Ya kita besarkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, dalam situasi yang kita besarkan ya. Dan memang itu salah satu sunnah Nabi SAW, kalau kita menjenguk orang sakit itu yang kita sampaikan kepada orang yang sakit itu apa? Satu, sabar. Kemudian kita sampaikan, mudah-mudahan dengan penyakit yang Allah Ta'ala berikan kepadamu ini akan menghapus dosa-dosamu. Sabar. Itu saya waktu itu ketemu sama salah satu ustadz itu waktu pada jenguk salah seorang sahabat datang. Terus saya, sabar. Benar itu. Memang harus begitu. Ucapkan kalimat sabar. Ya akhirnya orang nangis dipeluk itu ya, karena senangnya diberikan ucapan sabar ya, sabar. Itu sampai nangis. Dia menangis karena senang dengan mendengarkan kalimat sabar. Ojo kemudian wong kondisi loro ngono diajukno apa kwitansi tagihan kamar itu sami ya ya malah budal ya Pak Bin. Kebajikan apapun yang kamu boleh, yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Ini dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 9. Dan keburukan apapun yang menimpahmu dari kesalahan dari dirimu sendiri, kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukup Allah menjadi saksi. Ya, ini bisa dibuka di dalam di rumah ya. Para jamaah, dan ini kami ambil dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamul Manan jilid 2 halaman 129, penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini langsung saja saya bacakan terjemahnya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu mengharap-harap kematian karena adanya bahaya menimpanya. Jika dia harus mengharapkannya, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama kematian itu baik bagiku. Ya, jadi ini yang dibolehkan kita dalam keadaan ya sudah lemah, sudah kita dibolehkan ketika menyampaikan dengan doa seperti ini. Ustaz mau tanya. Ini kalau kebetulan ada orang yang meninggal ya, kemudian mayatnya itu ada di ruang tamu gitu ya. Terus kemudian mayatnya sendirian, karena ada yang meninggalkan, ada yang ngomong-ngomong dan seterusnya. Itu gimana? Baiknya apakah kita mendampingi sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran supaya keadaannya juga enak daripada ngomong di luar gitu ya? Gimana itu Ustaz? Ya, kalau semacam orang yang datang takziah itu memang tidak bisa menghindari tentang pembicaraan. Ya,
Jadi ketika kita menjumpai ya seperti banyak orang begitu, setidaknya kita sampaikan kepada tamu yang bertakziah itu barangkali jenazah ini pernah ada sangkut pautan hal yang terkait dengan harta benda dan sebagainya, itu bisa menghubungi ahli warisnya. Atau dalam keadaan kondisi seperti itu setidaknya jangan mengeraskan suara di dalam hal berbicara ketika dalam di mana itu di ya pada waktu apa namanya itu apa ya menunggu jenazah gitu ya. Itu kan biasanya kan orang itu kan mohon maaf ya istilahnya wong Jawa ngerunci. Iya, nggih Pak. Enggak runci ngono ya. Wah. Terus ngomongnya gak karuan. Ya kita sampaikan. Jadi kalau kemudian ada membawa apa namanya itu Al-Quran mengaji, ya baik saja, tidak apa-apa. Untuk apa? Mengalihkan kepada pembicara-pembicara yang tidak ada manfaatnya, gitu ya. Ya. Baik ya. Kemudian yang kelima, anjuran mengunjungi orang yang sedang sakratul maut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jika menjumpai saudaranya yang sudah dalam keadaan sakratul maut, jangan ditinggalkan. Ya. Jangan ditinggalkan. Ya, sekali-kali jangan ditinggalkan. Kalau kita ada apa, tidak ada udzur, tidak ada apa, tunggui. Ya. Ini momen-momen yang sangat apa namanya itu sangat berharga bagi yang hidup maupun bagi yang meninggal, yang akan meninggal. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian hadir di dekat orang mati, maka pejamkanlah matanya, karena mata itu mengikuti ruh, dan ucapkanlah yang baik-baik, karena akan diamini oleh malaikat sesuai dengan apa yang diucapkan oleh keluarga mayat. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita mendampingi orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut itu, kita berikan apa namanya itu ucapan-ucapan yang baik, Pak sabar, Pak istighfar, ya. Dan kalau kemudian sudah meninggal, saat kita melihat matanya apa melek gini, itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, mata yang melihat ke atas itu adalah mengikuti ruh. Ketika dicabut oleh malaikat itu, seseorang itu mengikuti ruhnya, matanya itu melek ini. Maka kita pejamkan matanya, ya, kita tutup, ya, itu ya. Ada yang buka-buka, Ustaz. Besok aja. Ya itu. Ya itu. Ya. Ini saya ambilkan dalam kitab terjemah Nailul Autor jilid 4 halaman 87 sampai 88 ya. Ya. Nah, ini langsung aja ritual tingkepan atau mitoni ya. Jadi intinya amal perbuatan orang yang akan meninggal itu bisa dilihat dari apa akhir hidupnya. Makanya kalau ada orang mengatakan miso-miso itu biasanya sudah menjadi kebiasaan. Ada yang orang dalam keadaan mau meninggal itu seperti pencak silat. Saya itu pernah ya di suatu rumah sakit Surabaya itu sampai dipegangi oleh ya mungkin ahli warisnya itu. Yuk, gini. Ya kayak orang silat. Ya. Makanya itu nanti akan tercermin pada saat akhir mau meninggal. Jadi kalau panjenengan senengan istighfar, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup pada akhir hidupnya itu dengan istighfar banyak. Astagfirullah. Ya. Ada yang juga dalam keadaan wujud. Ada yang dalam sakratul maut itu wujud. Ya. Makanya ini harus kita ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Untuk bab yang kedua tentang ritual tingkepan atau miton ini ada sebuah tradisi ya, upacara adat bagi perempuan hamil ya dalam budaya Jawa itu ya. Istilahnya nopo tingkepan ini? Pitu ya ada sebuah itu keyakinan. Istilah mitoni dari tradisi mitoni dilakukan untuk memohon keselamatan bagi calon ibu dan bayinya. Ini saya sampaikan karena tidak sedikit ya, dari saudari-saudari kita ini ya, belum mengerti tentang mengenai masalah hal yang terkait dengan yang sebenarnya apa yang dilakukan ketika orang dalam keadaan hamil ya. Dan pasca hamil apa yang harus dilakukan, karena ini terkait sekali dengan keyakinan. Jangan sampai hal ini kemudian dipandang sebagai sesuatu yang wajib ya. Dan ini akan menjadi merusak daripada syahadat kita kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu memohon keselamatan bagi calon ibu dan bayinya. Dan demikian itu terdapat prosesi utama dalam upacara mitoni, yaitu antara lain pertama melakukan siraman pada waktu siang hari, biasanya pakai klemben ya Pak. Dipercaya sebagai waktu bidadari turun. Bidadari turun itu diyakini pada siang hari ya. Untuk mandi, kedua prosesi brojolan yaitu memasukkan telur ke dalam jari calon ibu yang diikuti dengan pemotongan tali letrek sebagai simbol membuka jalan lahir ya, supaya mudah. Terus kemudian telurnya itu Pak Bu itu dimasukkan dari arah bawah sewek. Nah, ini memasukkannya ke dalam dari atas gini, kemudian nanti ditampani ya, dengan pemotongan tali letrek ya. Kemudian dimasukkan sepasang kelapa gading muda, cengkir kelapa sing cilik ya, dimasukkan itu ke dalam sarung dari atas perut calon ibu. Setelah itu ganti pakaian itu sebanyak 7 kali. Di mana calon ibu akan dipakai klemben atau kain jarit dengan 7 motif yang berbeda-beda. Jadi nanti mari dikai iku meneng terus ganti meneng sampai 7 kali gantian gitu ya. Acara mitoni ini biasanya ditutup dengan rujaan. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa harus rujaan. Ada yang bisa menjelaskannya? Rujaan. Ini saya ambil di dalam referensi surakarta.co.id. Ini ya, saya ambilkan dari situ. Ya. Dan sebagaimana di atas bahwa jika tujuan prosesi mitoni atau tingkepan itu sendiri adalah sebuah ritual yang diiringi dengan keyakinan kepada pelakunya agar diberikan keselamatan bagi calon ibu dan bayinya. Sementara pelakunya berkeyakinan bahwa jika tidak melaksanakan prosesi mitoni dan atau tingkepan maka akan mendatangkan bala dan bahaya bagi calon ibu dan bayinya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Ya, tidak boleh ya. Ini banyak yang dilakukan demikian ini supaya disampaikannya ini supaya masyarakat semakin tahu mengerti bahwa hal tersebut tidaklah benar mendatangkan sebuah bala jika tidak melakukan mitoni. Yang baik itu apa? Ibu-ibu yang dalam keadaan hamil hendaknya banyak membaca Al-Quran, membaca ya hal yang baik. Ini bisa dibuka di dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 48. Lalu bagaimana fatwa tarjih Muhammadiyah? Ya. Ini fatwa tarjih Muhammad ini saya sampaikan pada bab akhir supaya kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah itu mengenal dan mengerti ya.
Untuk bab tentang talqin, ya, fatwa Tarjim Muhammadiyah mengatakan manfaat talqin ialah supaya orang yang akan meninggal tersebut ingat dan mau mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, karena dengan ia tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tersebut, hadis ini ada disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ini satu jaminan dari Nabi SAW, siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan sesuatu yang tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, tarjih Muhammadiyah di dalam hal tentang acara mitoni, ya. Ibu hamil anak pertama, ya. Acara 7 bulanan atau sering juga disebut mitoni atau tingkepan pada ibu hamil anak pertama atau kedua atau seterusnya adalah bukan dari ajaran Islam, ya. Ya. Dan acara itu tersebut barangkali berasal dari adat atau tradisi Jawa yang kemungkinan besar diambil dari tradisi nenek moyang yang beragama Hindu, Buddha, animisme dan dinasmisme. Oleh karena itu acara seperti di atas ghairu masyru' atau tidak disyariatkan karena merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama, dan hal seperti ini dilarang berdasarkan hadis sebagaimana berikut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan termasuk dalamnya, maka ia tertolak, ya. Namun, ya, demikian jika yang diadakan adalah acara kesyukuran, ya, karena suatu berkat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala keturunan kepada perempuan kepada ibu tersebut, ya, berupa doa dan pengajian, hal itu tidak mengapa dan tidak dilarang asal dilakukan tidak harus tepat pada 7 bulanan kehamilan dan dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Jadi tarjih Muhammadiyah sangat memahami bahwa itu adalah merupakan satu adat, ya. Tetapi untuk supaya tidak ada semacam benturan, ya, maka dijadikan adat itu dengan memberikan kajian-kajian keislaman, ya. Dan itu tidak ada satu rangkaian keyakinan harus tepat pada 7 bulanan, ya. Itu dipandang boleh, ya, boleh. Yang tidak bolehkan itu yang tadi itu, ya, acara itu mandi di siang hari, kemudian memasukkan kelapa muda dari atas sewek itu, kemudian ada yang nampani di bawah, kemudian ganti lagi jarik gitu, ya, sampai 7 kali, dan itu adalah ada rangkaian dengan keyakinan bahwasanya jika itu tidak dilakukan akan mendatangkan bala bagi ibunya maupun si calon bayi, ya. Ini boleh tasyakuran, ya, diisi dengan kajian-kajian pengajian, ya. Ini kami ambil dari majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 2014, ya. Itu yang bisa saya sampaikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya selesai pada tanggal 20 Juli 2023. Ini tulisan saya berapa bulan yang lalu. Ini sebagai rangkuman dari kajian-kajian saya kepada jamaah-jamaah PCM, itu kami berikan
memberikan kajian-kajian seperti ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah wawasan pengetahuan kepada kita semua yang hadir. Pada intinya bahwa mari kita melakukan sebuah amalan itu berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih ya. Itu yang bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.